Shalom, kekasih Tuhan, jemaat Daat. Mari kita mulai ibadah online. Mari sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Tutup bungkus Tuhan ruangan ini dengan kuasa darah-Mu dan pagari dengan malaikat-Mu. Kami serahkan pelayanan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ini masih mengawali bulan yang baru dan masih menapaki hari kurang lebih 5 hari dari tahun 2023. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema bukan dari dunia. Sebelumnya saya akan menyapa saudara, yaitu selamat tahun baru. Tema pada hari ini yaitu bukan dari dunia. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 17 dari terjemahan baru. Ayat 1 begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat yang ke-8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayat 10, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka
dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca ya doa daripada Yesus. Apa yang Yesus mau? Supaya kita itu bisa menjadi sama, menjadi satu. Dikatakan di ayat yang ke-11, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, yaitu sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di sini maksud daripada doa Tuhan Yesus bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini maksudnya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita itu betul-betul dipercaya supaya kita ini berjalan bersama dengan Dia. Pada waktu kita itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan pertama kali yaitu iman. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 ya. Yang pertama adalah iman. Tujuannya apa? Supaya kita dapat berjalan bersama dengan Dia. Karena doa daripada Tuhan Yesus kalau kita sudah pelajari tadi, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16 dijelaskan supaya kita itu menjadi satu sama seperti kita, katanya kita di sini yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dari situ saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau bukan dari dunia berarti kita harus mau berjalan dengan iman. Seperti itu ya. Dalam berjalan dengan iman, kita itu tidak memandang sekeliling kita dalam arti takut, kecut, kecewa, tawar hati. Tapi kita itu kalau berjalan dengan iman kita adalah orang-orang yang menang. Ya saudaraku, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dari Amplified Bible, saya akan baca langsung terjemahannya. Dikatakan begini, apa yang lahir dari Allah berkemenangan, ya victorious, berkemenangan atas dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi di sini Tuhan itu meminta supaya saudara dan saya supaya benar-benar bergerak dalam iman. Karena apa? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 Tuhan datang sebagai pemberi hidup. Tapi iblis datang sebagai pencuri, pembina, dan pembunuh. Dia senantiasa memberikan suatu intimidasi, yaitu dusta yang licik, katakan pembunuh. Dibunuh apa? Supaya kita itu mempunyai ketakutan. Seperti itu. Supaya kita itu menderita aniaya. Supaya kita itu benar-benar mengalami hal-hal dunia. Yang namanya dunia itu kan ada sakit, penyakit, kelemahan, bangkrut, rugi, susah, cerai, hutang, dan lain sebagainya. Jadi dari sini Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita bukan dari dunia ini. Yang dimaksud itu supaya kita benar-benar memahami, meskipun kita saat ini masih tinggal di dunia, kita memahami posisi kita, bahwa kita adalah anak-anak raja, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan diri kita, siapa kita yang sesungguhnya. Tapi kalau kita hanya melihat kondisi alam sekitar, yaitu dalam arti dunia ini, saudaraku ya, yang namanya dunia itu kan ada yang saya sebutkan tadi, takut, kecewa, tawar hati, iri hati, bahkan sampai kepahitan itu ada. Tapi kalau kita itu meskipun tinggal di dunia, kita itu punya posisi sebagai anak-anak raja, kita tinggal di dalam kerajaan Tuhan, maka kita akan dapat mempunyai kemenangan. Karena apa?
di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita itu lahir dari Allah, berkemenangan atas dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Seperti Tuhan Yesus bersabda ya di dalam Yohanes 16 ayat 33. Saya dari Amplified Bible lagi saya ambil, tapi saya langsung masuk ke terjemahannya saja. Yesus bersabda, di dunia kamu menderita aniaya, pencobaan, kesukaran, dan kekecewaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, bersemangatlah, yakinlah, jangan gentar. Karena aku telah mengalahkan dunia. Aku telah menghilangkannya bagimu. Jadi maksud di sini, perkataan Tuhan itu memang kalau di dunia itu ada aniaya, ada penderitaan, ada pencobaan, ada kesukaran, ada kekecewaan. Tapi Tuhan berpesan kepada saudara dan saya supaya kita menguatkan hati. Dalam penguatan hati itu berarti kita harus berjalan dengan iman kita, saudara. Kita harus punya semangat, kita harus punya keyakinan. Kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Dan kita harus memekikkan suara kita. Kita harus mengumandangkan. Kita harus perkatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Itulah yang dimaksud Tuhan. Bahwa kita telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan aku telah menghilangkannya bagi kamu. Yang dimaksud di sini kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk saudara dan saya menggantikan apa? Kematian menjadi kehidupan. Kesakitan menjadi kesembuhan. Ketakutan menjadi keberanian. Letih lesu menjadi kuat. Jadi dari sini susah menjadi sukacita. Jadi pesan Tuhan jangan gentar. Karena apa? Tuhan sendiri sudah mengalahkan di kayu salib itu untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan dengan iman kita, ya. Dan iman itu yang akan mengalahkan dunia. Tuhan ingatkan di dalam Ibrani 11 ya saudara. Saya akan baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tentang saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita itu berjalan dalam iman, kita ini tidak melihat sesuatu yang nyata dulu, tapi kita percaya bahwa semua itu pasti terjadi. Itulah iman. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan sudah mengatakannya bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 yang saya sebutkan tadi, apa yang lahir dari Allah berkemenangan atas dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yesus bersabda seperti itu? Maksudnya yaitu supaya kita memahami maksud Tuhan. Meskipun banyak kesukaran, meskipun banyak kekecewaan, meskipun banyak aniaya, tapi kita tidak boleh terkontaminasi. Dikatakan di dalam Roma 12 ya, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, ayat yang kedua. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi dari sini pembaruan budi itu perlu. Yaitu apa? Kita harus menanggalkan semua yang pahit, semua yang getir, semua yang membuat kita kecewa. Itu harus kita buang. Tapi kita mulai harus bangkit. Kita harus mulai bergerak dengan iman kita. Kita percaya bahwa kita adalah umat pemenang Tuhan. Kalau kita sebagai umat pemenang Tuhan dan Tuhan sudah menyatakan di dalam firman-Nya, kalau kita baca tadi ayat 16 mulai dari ayat 15
mulai dari ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kita bukan dari dunia. Kalau kita bukan dari dunia, berarti kita ini anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Meskipun secara nyata kaki kita masih berpijak di dunia, tapi kita harus mengubah mindset kita, alam pikiran kita. Ya, seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kita mempunyai pembaruan budi. Kita harus mempunyai kebangkitan yang hidup. Karena Yesus itu hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, yaitu kepada saudara dan saya. Jadi kita harus bangkit, kita harus terus maju, kita harus menerus. Percaya bahwa ada kemenangan yang Tuhan berikan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan membawa diri kita terus kepada alam dunia ini. Tapi bawalah hidup kita keluar. Mindset kita berubah bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 17 tentang dikuduskan, dipisahkan ya, dikuduskan. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka. Jadi kuduskanlah umatnya. Mereka yaitu berbicara kepada orang percaya. Mereka berbicara kepada orang percaya. Mereka sungguh berbicara dalam kebenaran bahwa firman Tuhan adalah benar. Kalau firman Tuhan adalah benar, maksud dikuduskan yaitu dipisahkan. Kita itu dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik untuk menjadi apa? Supaya mempunyai sebuah kegerakan dan kita mempunyai sebuah kehidupan, mempunyai pandangan yang tertuju ke depan, yaitu kita bergerak dengan iman kita bahwa kemenangannya ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah, percayalah dengan iman, perkatakan firman Tuhan terus di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Memperkatakan firman akan muncul iman, dan firman yang akan membawa kemenangan. Dari kesukaran menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa. Dari kesusahan membawa sukacita yang luar biasa. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal ya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan dari versi bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi sudah jelas di sini kalau kita berawas-awas, kita senantiasa menjaga hati kita dengan baik dan kita mempunyai firman iman itu tadi, maka segala sesuatu yang baik itu yang akan menentukan jalan hidup kita. Mari saya mengajak saudara untuk terus maju, terus bangkit, kawal hidup kita sungguh-sungguh. Naikkan iman kita. Jadi jangan persempit, punyailah wadah. Bagaimana cara menaikkan iman? Yaitu terus menggauli firman Tuhan. Di mana firman itu digauli maka akan menjadi hidup, dan kita akan dikuduskan oleh firman, dan melalui dikuduskan itu maka kita dipisahkan sehingga kita punya mindset yang berubah. Kita punya mindset bahwa kita adalah anak-anak Allah yang terus bergerak maju bersama Tuhan dengan iman kita sehingga kita beroleh kemenangan. Mari kita berdoa. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Engkau. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus menaikkan, meningkatkan iman kami, dan kami mau terus mempunyai iman yang teguh
dan mempunyai kapasitas iman yang lebih besar lagi. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau pasti ada kemenangan. Karena kami tidak berjalan sendiri, kami bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih atas doa-Mu Tuhan Yesus, supaya kami menjadi satu dengan Engkau. Di mana kami menjadi satu dengan Engkau, kami tidak takut lagi, kami tidak gentar lagi. Tapi kami tahu posisi kami, bahwa kami bukan dari dunia ini, tapi kami adalah anak-anak-Mu yang terus Kau berikan kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.